Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut perkuliahan kita hari ini masih tentang pembuatan profil. Kalau yang minggu lalu tuh sudah saya kasih tugas untuk membuat halamannya dulu, scene-nya. Jadi tugas kalian kemarin kan membuat 5 scene ya. Ada home, yang ini, kemudian ada profil, kemudian ada galeri untuk foto, nanti ada video, dan galeri lagu. Nah, hari ini kita bahas yang ini dulu, ngisi profilnya dulu. Ngisi profilnya kita pakai yang simple aja, main teks aja. Jadi sebenarnya hari ini yang mau saya bahas adalah tentang teks. Nah, sekalian penerapannya di sini. Jadi gini, misalkan kita mau isi profil. Kalau tema saya tentang Banjarmasin ya. Saya tema tentang Banjarmasin. Kemudian misalkan saya cari info, misalkan nanti datanya saya ambil dari Wikipedia misalkan tentang Banjarmasin. Saya kopas aja dari situ nanti. Saya pindah share dulu, bentar biar bisa lihat yang di halaman 5-nya. Bentar ya, saya pindah share dulu. Nah, misalkan saya ambil dari sini nanti. Nah, dari sini. Ini data pertama, nanti halaman pertama ini. Saya tulis, kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Nah, ini saya masukkan di halaman pertama. Dan di sini, dari scene profil. Ini ya, saya pindah dulu ke profil. Kemudian nanti teksnya saya masukkan di sini. Mungkin pertama saya tulis judulnya dulu di atas. Nah, untuk judul saya pakai untuk teks tipenya itu ada 3 macam. Kalian bisa ganti-ganti di sini. Ada namanya static text, dynamic text, input text. Nah, ada 3 ini. Static text itu bisa dianggap satu tulisan yang sudah baku, nggak bisa diubah-ubah lah. Kalau dynamic itu isinya bisa diganti-ganti nanti dalam kotaknya. Jadi kalau pakai coding mau dirubah tulisannya bisa pakai dynamic text. Kalau input text itu merupakan satu teks yang kita pakai untuk mengisi satu variabel. Jadi input nilai di situ. Kayak text box lah istilahnya. Nah, sama kayak gitu. Nah, untuk judulnya saya pakai static text saja karena nggak usah diubah-ubah. Judulnya mungkin saya pakai warna kuning misalkan. Bukan yang ini. Saya buat tulisan dulu sini ya. Saya atur fontnya pakai ini, kemudian saya pakai bold, size-nya misalkan saya pakai 40. Kemudian saya buat kotaknya di sini. Nah, saya buat tulisan misalkan profil kota Banjarmasin. Nah, ini. Jangan itu dulu di atasnya. Di sini tentang Banjarmasin di atas. Profilnya di sini. Ini saya geser begitu. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk kotanya, profil kota Banjarmasin. Ini kan halaman profil nih. Nah, kemudian saya mau tambahkan tulisan seperti ini. Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekarang saya mau ganti teksturnya menggunakan dynamic text. Kenapa saya pakai dynamic text? Karena gini, mungkin buat contoh ya. Ini saya copy dulu. Saya copy. Saya mau letakkan nanti di sini tulisannya. Sekarang buat contoh dulu, saya pakai tekstur tapi yang statik. Misalnya saya kasih warna kuning lah, biar aja. Dan saya buat tulisan dulu di sini. Kemudian ukurannya misalkan 20.
Paste. Mau ya tulisannya ya. Tapi kurang bagusnya di sini dia itu 18 deh, kecil dikit. Nah, segini. Ini kurang pas karena ini kalau transparan kan nggak kelihatan tulisannya, nggak kebaca. Nah, biar kebaca, saya bisa kasih dia latar di belakangnya warna putih. Nah, latar itu di sini show border. Tapi kalau saya pakai static text, nggak bisa diklik ininya, show border around text. Nah, sekarang saya ganti kotaknya dalam posisi ini masih terpilih ya. Terpilih, saya ganti dengan dynamic text. Nah, sudah. Sekarang ini bisa saya klik show border around text. Kalau saya klik hasilnya gini. Nah, putih. Jadi seperti ini. Saya warnanya terlalu kuning. Saya buat yang agak gelap aja deh. Warna biru. Nah, begitu. Kemudian, nah, ini ada perataan. Kalau ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, ini justify, rata kiri kanan. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau menggunakan dynamic text, ada lagi pilihan fitur lagi di sini, namanya behavior. Ini behaviornya multi-line. Multi-line itu artinya tulisannya dibuat dalam beberapa baris, multi baris, banyak baris. Nah, pilihannya apa di sini? Ada single line, multi-line no wrap. Kalau saya pilih single line, hasilnya apa? Jadi satu baris, tapi panjang. Kalau saya mau tulisannya ada beberapa baris ke bawah, tinggal pilih multi-line. Nah, seperti ini. Kalau mau pakai coba yang multi-line no wrap, hasilnya kayak gini jadi nggak rata. Bisa di antar ke bawah bisa. Jadi enaknya saya pilih multi-line. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kan kelihatan nih. Kalau mau buat transparan gimana Pak? Kalau misalnya transparan ya tinggal klik ini. Show border round text-nya diklik lagi. Nah, transparannya. Tapi harus diperhatikan ya, warna tulisan dengan warna latar itu biar agak sinkron, nggak apa namanya. Kalau gini kan nggak kebaca nih. Jadi atur warnanya juga. Nah, kalau gini kan kelihatan. Tuh. Mungkin saya nakkan dikit. Nah, ini untuk halaman pertamanya. Nah, kemarin kan saya sempat bilang ya, kalau kita main scene, kalian bisa anggap scene ini sebagai babnya. Jadi home ini mungkin bab satunya. Ini profil bab 2-nya. Ini bab 3-nya galeri foto. Ini bab 4-nya dan seterusnya. Nah, setiap bab kan bisa memiliki banyak halaman. Anggaplah di bab profil ini, bagian profil ini kita anggap sebagai bab ya. Di bab profil itu ada, ini baru satu halaman nih. Nah, saya mau tambahkan halaman 2-nya dari profil. Bisa, tinggal kita atur. Misalkan background yang saya mau pakai sama. Berarti saya tinggal klik kanan di sini, frame 2, insert frame. Muncul lagi background-nya. Kemudian untuk teksnya, atau tombolnya dulu ya, tombolnya. Saya mau pakai tombol yang sama. Berarti tinggal saya, nanti dulu tombol nanti deh, nanti. Agak beda sedikit mas. Nah untuk teksnya, misalkan saya klik kanan. Nah ini saya kasih contoh ya, biar kalian bisa membedakan insert frame dengan insert keyframe. Kalau ada yang lupa. Kalau saya pilih insert frame, muncul tulisannya yang tadi. Nah, terus bedanya dengan insert keyframe apa? Nah, sekarang gini nih efeknya. Kan ini mau saya buat beda halaman ya. Ini halaman 1 tulisannya yang ini, halaman 2 tulisannya yang ini. Nah, misalkan di halaman 2 saya mau ubah tulisannya.
Saya hapus, saya mau ubah tulisannya misalnya. Nah, apa yang terjadi dengan halaman pertama? Ikut hilang. Karena yang saya pilih tadi adalah insert frame. Insert frame itu artinya ini satu kotak yang sama, tapi panjangnya 2 frame. Atau panjangnya 2 halaman. Atau perumpamaan yang gampang tuh seperti ini adalah satu kertas yang sama, tapi lebarnya sepanjang 2 halaman. Nah, anggapannya seperti itu. Saya Ctrl Z sekarang. Saya kembalikan. Nah, terus biar tidak terjadi seperti ini gimana Pak? Saya hapus dulu yang ini. Saya milihnya jangan insert frame. Karena dia akan memanjangkan kotaknya aja, tapi isinya sama. Nah, kalau saya mau buat ini menjadi halaman yang berbeda, atau kotaknya isinya berbeda, berarti saya harus pilih klik kanan, insert blank keyframe, atau keyframe, insert keyframe. Misalkan saya pilih insert keyframe. Nah, ini kan kotaknya muncul lagi nih. Isinya sama ya. Tapi kalau di halaman 2 ini atau di frame 2, saya mau hapus isinya, delete, saya klik di frame 1, nggak hilang. Karena dia kotak yang berbeda, terpisah. Antara yang ini dengan yang ini, beda isinya. Beda dengan insert frame tadi, satu kotak tapi isinya sama. Hanya panjangnya 2. Nah, kalau sekarang ini ada panjangnya 2, tapi dipisahkan menjadi kotak yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya mau ambil data yang di bawahnya. Di bawah ini ada misalkan, oh ada tentang Kerajaan Banjar. Bagus nih kayaknya buat masuk profil. Kayaknya bisa saya ambil. Tapi kok panjang ya sampai sini. Saya ambil yang ini aja lah misalkan. Saya copy yang ini. Di sini saya Ctrl C. Saya masukkan di sini. Saya Ctrl V. Apa yang terjadi lihat ya. Nah, mau masuk tapi panjang sampai ke bawah. Nah, itu dia. Nah, kalau seperti ini gimana? Bisa nggak nanti kalau dijalankan? Bisa, tapi nanti waktu ditampilkan, karena kalian perhatikan ya garis hitam ini, kotak hitam ini batasnya stage. Stage-nya kan warna putih itu stage. Itu batasnya yang muncul. Jadi kalau lewat dari stage gimana? Yang ini ke bawah nggak akan muncul nanti, hilang. Hanya kepotong sampai sini aja. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya Ctrl Z dulu, saya kembalikan. Nah, hilang. Ada fitur lain di dalam di dalam Adobe Flash atau Adobe Animate, namanya adalah scroll bar. Scroll bar tuh kayak gini nih. Nah, ini nih yang saya di kursor saya nih. Nah, nih. Ini namanya scroll bar buat naik turun. Kita bisa menempelkan scroll bar di sini. Jadi nanti kalau kita paste atau mengisi tulisan yang di sini yang panjang, dia nggak akan ke bawah. Dia akan menyesuaikan panjangnya hanya lebar kotak tetap seperti ini. Hanya bisa kita scroll ke bawah tulisannya nanti. Nah, scroll bar itu ada di mana? Di sini scroll bar. Di menu window, pilih komponen, ya, window komponen. Kemudian, nah, pertama kali itu ada 2 folder di sini. Yang pertama folder video, yang kedua folder user interface. Diklik aja user interface. Kemudian cari yang namanya UI scroll bar atau user interface scroll bar. Nah, cara penggunaannya gimana, Pak? Cara penggunaannya tinggal kalian klik kiri, tahan jangan dilepas, geser ke sini. Nah, jangan dilepas dulu ya. Nanti lepaskannya di dalam area kotak ini. Tapi melepaskannya di posisi yang akan kalian tempatkan. Misalkan saya menempatkan scroll bar sebelah kanan. Jadi saya lepaskannya di sini. Saya lepas nih. Nah, dia menempel scroll barnya. Kalau misalkan saya lepaskannya di, saya balik dulu ya.
Saya tarik lagi, saya lepaskannya di sini gimana? Tempelnya di sebelah kiri. Kalau saya lepaskannya di bawah nempelnya. Di atas ya di atas. Tapi dengan catatan lepaskannya di dalam areanya. Kalau misalkan lepasnya di luar gimana Pak? Saya coba ya. Nah, di sini misalnya, dia nggak nempel. Nah, kalau gini gimana? Bisa ditempel nggak? Bisa. Tinggal kalian klik, tahan, geser, lepaskan di sini. Nah, menyesuaikan. Terus scroll bar. Nah, setelah kalian tempelkan scroll bar, berikutnya baru saya copy ini. Kemudian saya klik 2 kali kotaknya. Saya paste. Nah, tuh, lihat. Nah, buktinya dia bisa di-scroll gimana? Saya pakai panah ya, naik turun. Tuh, tulisannya naik turun kan? Bisa digeser-geser. Nah, berarti scroll bar-nya jalan. Nah, sudah jalan scroll bar. Nah, itu nah terus sekarang nah itu untuk teksnya. Pemanfaatan teksnya kalau input teks nanti ya, itu kalau kita buat satu form untuk input data baru kita pakai input teks, nanti ada pertemuan keberapa gitu. Sekarang masih fungsi teks statik dan dynamic. Nah, kemudian untuk tombolnya nih. Nah, di sini kan ada 2 halaman. Kalau saya mau berpindah-pindah misalkan, ini sudah baca ini mau lihat halaman berikutnya. Saya bisa tambahkan tombol kan di sini untuk berpindah. Sekarang saya akan buat tombol insert new simbol. Saya bikin aja. Oh, di sini udah tombolnya ya. Bukan, bukan. Tombol next sama tombol press sudah saya bikin sebenarnya. Saya hapus dulu, saya ulang. Insert new simbol TB next. Nah, saya buat tombol yang simpel aja. Nah, gini aja lah. Warnanya biru, nggak usah pakai garis tepi. Saya matikan garis tepinya. Saya buat kotaknya di sini. Oke. Kemudian saya pakai garis saja. Kita main yang simpel aja. Garis, tarik sini. Kemudian tarik lagi garis. Jadi tombol next seperti ini, simpel aja. Saya kembali ke home. Saya lihat di library. Nah, sudah jadi ya. Kemudian saya mau buat lagi tombol untuk back-nya. Saya tinggal gini, cara paling gampang tuh tinggal klik kanan, duplicate. Saya kasih nama tombol back. Nah, tapi masih sama ya panahnya ya. Saya edit aja. Nah, ini klik 2 kali. Tinggal gini aja sebenarnya. Simpel aja. Yang ini sorry. Tadi yang mau geser ya. Oh, saya taruh luar dulu. Yang ini saya geser ke sini. Atau buat lagi baru dari awal, sama aja. Nah, selesai. Nah, tinggal boxnya ke sana, backnya ke sana. Simpel kan, cara simpel aja sih. Oke, tombolnya sudah. Sekarang untuk, nah, saya mau masukkan tombolnya di sini. Jadi kalau itu nanti pindah ke halaman yang ini. Nah, di sini. Saya masukkan tombol next dulu. Ini ya, saya memasukkannya di layer tombol. Saya tarik, terlalu besar, kita kecilkan dulu. Nah, ginilah.
Ukuran segini, atau bisa diatur di sini sih sebenarnya. Misalkan ini 85, ini 40. Ya, sama aja kan. Next-nya di sini. Tombol back-nya nggak usah, karena ini halaman pertama. Kemudian saya kasih scriptnya ya nanti di sini ya. Saya kasih nama dulu, BT. Next. Kalau diklik, dia akan pindah ke sini maksudnya. Saya pakai scriptnya gini aja. Di sini, saya klik ulang. Nah, ini udah ada scriptnya kemarin sih sebenarnya. Saya tulis ulang ya. Kita panggil dulu nama tombolnya, PT. Next. Titik add event listener. Eventnya adalah mouse event. Eventnya pada saat tombol diklik, dia akan memanggil function yang namanya, saya kasih nama kanan, gitu ya, geser kanan maksudnya. Nah, kemudian saya buat functionnya dulu di sini. Function kanan, E, mouse event, wait. Sebenarnya kita bisa pakai perintah goto, bisa goto and stop kayak yang kemarin biasa. Kalau pakai goto berarti tinggal gini, goto and stop frame berapa? Tadi kan frame 2 ya, berarti masukkan angka 2. Cuma kelemahannya, kalau misalkan kita ada posisinya di frame 2, terus di sini ada lagi isinya nanti, di sini ada lagi, di sini ada lagi sampai 10 misalkan. Kalau saya klik tombol next-nya, saya pakai lagi. Kalau posisi di frame 2 atau di frame 3, saya klik tombol next, ya perintahnya adalah kembali ke frame 2 jadinya. Itu enggak jadi error jadi. Nah, jadi enak pakai apa? Yang enak adalah menggunakan next frame. Next frame itu perintah untuk pindah ke frame selanjutnya. Kita coba ya sekarang ya. Nah, saya mencobanya, saya nggak pakai tombol Ctrl Enter. Karena kalau tombol Ctrl Enter, dia akan menjalankan satu proyek keseluruhan. Itu kalau Ctrl Enter. Tapi kalau saya hanya ingin menjalankan scene yang profil saja, berarti saya bisa pakai perintah test scene atau Ctrl Alt Enter. Saya coba jalankan. Oh, masih ada error di sini. Nah, masih ada error. Kedip-kedip itu ada error. Nah, errornya ada di bagian BP underscore next. Nah, saya cek dulu. BP underscore next. Oh iya, B-nya besar ya. Nah, ini. Saya ubah deh jadi kecil. Nah, itu masalahnya. Ctrl Alt Enter. Nah, berhenti ya. Kalau saya tekan tombol next, nah dia pindah ke sini. Hasilnya mana? Nah, ini bisa di scroll kan? Bisa dibaca scroll. Menghemat tempat jadinya kalau pakai scroll.
Nah, terus tinggal tombol pref-nya nih, kembali ke halaman sebelumnya. Di sini untuk pref, misalkan di sini ya. Nah, saya akan tambahkan tombol yang sebelumnya. Jadi saya klik kanan, misalkan saya mau pakai tombol yang menu-menu yang tadi sama, saya pakai lagi. Jadi bisa pakai insert frame kan? Tapi tombol next-nya muncul lagi di sini. Kalau saya hapus tombol next-nya, ya di sini ikut hilang. Nah, terus kalau mau saya bedakan gimana Pak? Ya tinggal pakai insert keyframe. Ini pakai insert keyframe seperti ini. Jadi misalkan di halaman 2 saya hanya pakai tombol back. Ini saya hapus. Terus di sini saya hanya mau pakai tombol back-nya aja. Saya letakkan di sini. Tadi ukurannya berapa ya? Biar sama. 8495/40. Ini saya lihat ukuran ini. 8495 dan 40. Berarti di sini saya samakan ukurannya 84. 4,95 yang di sini 40. Oke, sudah. Terus saya kasih instance name, saya beri instance name BT pref. Kemudian scriptnya misalkan di sini saya pakai insert keyframe aja karena saya mau buat beda script di sini. Saya kasih stop dulu biar aman. Saya panggil BT pref titik add event listener. Eventnya adalah mouse event. Pada saat tombol diklik, dia memanggil function yang namanya kiri. Jadi kembali ke kiri. Saya buat functionnya di sini. Function kiri. Titik 2 mouse event. Void. Kurung awal. Nah, perintahnya berarti tadi kan next frame, sekarang berarti pref frame. Jadi kembali ke frame sebelumnya, previous istilahnya, previous frame. Jadi frame sebelumnya, frame yang ya sebelumnya lah kembali ke awal sebelumnya satu. Sekarang saya coba, ya saya coba sekarang. Ctrl Alt Enter untuk mencoba sini ini aja. Tombol next, ini jalan. Saya tombol back, nah, mau kembali ya. Next lagi, back lagi, next lagi, mau jalan semua. Kemudian kalau misalkan saya tambahkan lagi halaman ketiga di sini atau frame 3. Saya buat background yang sama. Kemudian teksnya insert keyframe berarti isinya saya ubah ya. Tapi ini isinya saya hapus nanti nih. Terus saya ambil lagi dari sini tentang mana ya? Masa data. Nah, geografis. Misalkan letak geografis. Saya blok dulu. Surface. Letak. Nah, ini dia. Ini tentang letaknya. Jadi ada 3 halaman di sini atau 3 frame. Kemudian tombolnya, nah di sini kan tadi ada tombol back. Nah harusnya kan ada next lagi di sini untuk ke halaman 3-nya. Misalkan saya pakai insert
frame, terus saya tarik, atau saya coba copy ya, saya coba copy dulu, mau nggak? Saya copy, tombolnya nih saya coba copy, kemudian ini percobaan aja dulu. Oh salah, di frame 2. Jadi saya akan masukkan ini di frame 2 juga. Saya coba copy tadi, saya paste. Saya letakkan di sini. Nah, ini instance name-nya masih sama ya, btnext. Berarti yang di sini tombol back-nya. Namanya adalah btpref. Saya coba kalau berarti gini. Nah, kan ingat ya, saya ajarkan kemarin. Kalau kita sudah membuat suatu function yang namanya kanan, sini ada function namanya kanan, kita tidak bisa bikin lagi function dengan nama yang sama. Itu tidak diperbolehkan kalau di dalam pemrograman manapun tidak memperbolehkan suatu kelas, satu objek, atau function yang namanya sama. Boleh sama, tapi dia menimpa istilahnya. Itu bisa, kalau di Java ada. Tapi kalau di Flash dan Adobe Animate, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi, solusinya gimana? Solusinya kita gini aja. Tinggal kita panggil bt next tadi, add event listener. Eventnya adalah mouse event. Pada saat tombol diklik, dia akan memanggil function yang namanya kanan. Sudah, gini aja. Functionnya perlu dibuat lagi nggak di sini? Nggak perlu, karena kita sudah bikin di sini. Kita sudah bikin function namanya kanan. Jadi bisa kita panggil lagi, kita manfaatkan. Kita coba sekarang ya. Apa hasilnya? Saya next. Mau, saya back. Mau, ini next lagi. Nah, sekarang saya coba next-nya ini. Mau pindah kan? Yang ini mau pindah. Ini mau pindah. Ini mau jalan semua. Mau jalan semua kan sudah. Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini konsepnya itu, ini kan kita pakai Action Script 3. Kalau Action Script 3, dia konsepnya adalah pemrograman berbasis objek. Sama mirip-mirip kayak Java, mirip seperti Android. Jadi enaknya kalau kita sudah buat function di sini, atau sudah membuat event listener untuk suatu objek kayak tombol btnext, event listener-nya adalah ini. Kalau diklik, dia memanggil function namanya kanan. Function yang ini, next frame. Saya pindah-pindahnya di sini aja ya. Kemudian di sini juga ada btpref. Kalau ditekan, dia memanggil function namanya kiri. Function kiri ini. Atau sini btnext. Nah, tinggal panggil aja. Kan sudah ada functionnya. Jadi bisa jalan. Nah, sedangkan kalau di sini gimana? Di sini kan nggak ada nih scriptnya. Tapi karena di sini sudah ada, masih bisa jalan. Ya. Karena dia sifatnya public. Jadi dibuat di frame berapapun, selama dalam satu scene yang sama, masih bisa jalan. Bahkan ada yang bisa dipakai untuk scene yang berbeda bisa. Atau kita coba sederhanakan ya. Saya mau coba gini. Kan di sini ada btnext nih. Sedangkan di sini juga ada btnext ya. Kalau di frame 2, btnext-nya misalkan saya hapus. Mau jalan nggak? Jadi di sini hanya ada btpref dan function kiri. Nah, di sini yang untuk next-nya ada di frame 1. Saya coba ya, mau jalan nggak? Oke, gini.
Saya tekan tombol next, mau pindah. Tekan tombol next lagi, mau pindah. Tombol back-nya, ref-nya, mau jalan. Ini, mau jalan. Jadi nggak ada masalah. Ya. Kalau gitu, biar rapih, bisa nggak saya pindah di sini aja? Berataan, misalnya. Ini saya copy, btpref nih. Kan kayaknya tadi beda frame nggak ada masalah, masih jalan. Kalau gitu saya rapikan deh. Misalkan saya pindahkan ini, semua saya kumpulkan di frame 1. Saya coba ya. Jadi ngumpul semua di sini. Saya next function kanannya, ini btpref function kirinya ini. Jadi di frame 1, di frame 2 kada ada script sama sekali, misalkan. Akhirnya hanya ada, nah, terus ini hanya ada scriptnya di sini aja semua. Oke, gini bisa nggak? Saya coba ya. Saya tekan tombol next. Next lagi. Back lagi. Nggak mau dia. Macet kan? Saya jalankan lagi. Sini. Nah, nggak mau dia. Atau karena coba saya clear yang ini ya. Saya remove dulu. Nah, kalau begini mau nggak? Oh, tetap nggak mau. Nah, berarti kita bisa pakai cara yang tadi. Control Z dulu. Kembalikan dulu ya. Mana nih? Oh, sorry, scriptnya hilang. Saya kembalikan scriptnya aja. Minimal kayak gini, minimal. Minimal di sini, kalau di sini sudah ada, minimal kayak gini. Kan sudah kita bikin di sini. Tinggal kita panggil aja misalnya. Di sini yang ada apa sih? Di sini ada next dan itu kan. Misalkan saya ambil ya, tombol next-nya saya ambil. Pindahkan di sini. Set. Saya kasih stop. Nah, ambil next-nya. Kemudian saya copy yang btpref-nya. Kalau begini gimana? Hanya seperti ini aja nih. Fungsinya nggak usah. Event listener-nya aja yang saya tempel, saya panggil. Ctrl Alt Enter. Next. Back. Mau ya? Next lagi. Back lagi. Jadi intinya nggak apa-apa kita letakkan di frame 1. Tapi di frame 1 function-nya aja. Hanya function-nya aja. Tapi akan lebih aman gini. Karena tombol next ini, di frame 1 hanya ada tombol next. Maka yang lebih aman adalah tombol pref-nya kan nggak ada di frame 1 ya. Tombol pref nggak usah kita masukkan di frame 1. Yang lebih aman begitu. Karena kadang bisa jadi satu pesan error nanti. Karena dia mencari tombol pref di frame 1 tapi nggak ada. Ya, itu jadi masalah nanti. Jadi lebih aman adalah begini. Nah, biasanya seperti itu. Kenapa di tombol frame 2 saya masukkan tombol script untuk pref dan tombol next? Karena di frame 2 ada tombol next dan ada tombol pref. Sedangkan di frame 1 hanya ada tombol next. Nah, tombol next saja. Kemudian di frame 3-nya kenapa mau jalan? Kan dia masih ikut dari sini. Nah, itu tugas kalian adalah membuat bagian profilnya dari apa namanya, dari profil yang kalian kembangkan masing-masing sesuai tema yang kalian pilih.
Kalau saya sebagai contoh, profil tentang kota Banjarmasin. Jadi buat seperti ini ya. Videonya ada, ini sudah saya rekam, nanti kalau misalkan lupa tinggal kalian jalankan ulang, setel ulang aja videonya, jadi bisa ditonton ulang. Oke, setelah ini berarti silahkan dikerjakan untuk temanya masing-masing. Saya stop dulu ya recordingnya.